Kota Mekah pada abad ke-7 adalah sebuah kuali besar yang mendidih oleh ketegangan sosial dan agama. Di antara debu-debu jalanan yang beterbangan dan panas matahari yang membakar kulit, nama Umar bin Khattab berdiri sebagai simbol keteguhan tradisi dan kekuatan fisik yang menakutkan. Ia adalah seorang pria dengan postur tinggi besar, yang jika ia berada di tengah kerumunan, ia akan terlihat menonjol seolah-olah sedang menunggangi kuda, padahal ia sedang berdiri tegak di atas kedua kakinya sendiri. Kehadirannya di pasar-pasar Mekah atau di sekitar Ka'bah selalu menciptakan ruang kosong di sekelilingnya, bukan karena orang-orang menghormatinya secara sukarela, melainkan karena mereka takut akan temperamennya yang keras dan kekuatan tangannya yang sanggup merubuhkan lawan dalam satu hantaman. Umar tumbuh dalam budaya Quraisy yang sangat menjunjung tinggi kehormatan suku, kekuatan militer, dan kesetiaan pada berhala-berhala nenek moyang. Baginya, stabilitas Mekah adalah segalanya. Ketika sebuah ajaran baru mulai merayap masuk ke celah-celah rumah penduduk, sebuah ajaran yang dibawa oleh Muhammad yang menjanjikan kesetaraan dan hanya menyembah satu Tuhan, Umar melihatnya bukan sebagai wahyu, melainkan sebagai ancaman serius yang akan memecah belah persatuan bangsanya. Ia melihat Islam sebagai racun yang merusak tatanan sosial yang telah dijaga selama berabad-abad. Kebenciannya terhadap ajaran ini bukanlah kebencian yang dangkal, itu adalah bentuk loyalitas buta pada identitas lama yang ia anggap benar. Setiap hari, telinga Umar panas mendengar laporan tentang kerabat atau warga Mekah yang meninggalkan kepercayaan lama untuk mengikuti Muhammad. Baginya, setiap orang yang masuk Islam adalah pengkhianat bangsa. Ia tidak segan-segan menyiksa budak-budak atau orang-orang lemah yang terang-terangan mengaku telah beriman. Kekerasannya sudah melampaui batas kewajaran, namun ia merasa tindakannya adalah bentuk pembersihan demi kebaikan bersama. Puncak dari kemarahannya terjadi pada suatu hari yang sangat terik, ketika ia memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan semua kekacauan ini adalah dengan melenyapkan sumbernya secara langsung. Umar keluar dari rumahnya dengan pedang terhunus yang berkilat tertimpa cahaya matahari. Wajahnya merah padam dan langkah kakinya yang berat menghentak pasir Mekah dengan ritme yang penuh amarah. Orang-orang yang berpapasan dengannya di jalan segera menepi, menutup pintu rumah mereka, atau pura-pura sibuk dengan urusan lain. Tidak ada yang berani bertanya kemana ia pergi, karena aura kematian terpancar jelas dari tatapannya. Namun di tengah jalan, ia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah, seorang kerabat yang secara diam-diam telah masuk Islam. Nuaim yang melihat gelagat berbahaya pada Umar berusaha mengalihkan perhatiannya. Informasi yang diberikan Nuaim justru menjadi bumerang bagi emosi Umar. Nuaim mengatakan bahwa sebelum mengurus Muhammad, ia lebih baik melihat keluarganya sendiri, karena adiknya Fatimah dan suaminya Said bin Zaid telah mengikuti ajaran baru tersebut. Kabar ini seperti petir yang menyambar di siang borong. Rasa dikhianati oleh darah daging sendiri jauh lebih menyakitkan daripada melihat orang asing yang berpindah keyakinan. Dengan kemarahan yang berlipat ganda, Umar memutar haluan menuju rumah Fatimah. Sesampainya di depan pintu rumah adiknya, langkah Umar mendadak terhenti. Di dalam rumah, ia mendengar gumaman suara yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Itu bukan syair Arab yang biasa ia nikmati, bukan pula nyanyian pasar. Itu adalah suara yang memiliki getaran aneh, sesuatu yang tenang namun sangat berwibawa. Di dalam rumah tersebut, Fatimah, Said bin Zaid, dan seorang sahabat Nabi bernama Khabbab sedang mempelajari lembaran-lembaran yang berisi ayat-ayat awal surah Toha. Begitu Umar mendobrak pintu, kepanikan luar biasa meledak di dalam.
Khabbab segera bersembunyi, sementara Fatimah berusaha menyembunyikan lembaran-lembaran kulit tersebut di balik pakaiannya. Umar tidak banyak bicara, ia langsung menyerang Sa'id bin Zaid. Melihat suaminya dipukul, Fatimah berusaha melerai, namun tamparan keras Umar mengenai wajah adiknya hingga berdarah. Di saat itulah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Alih-alih menangis ketakutan, Fatimah berdiri dengan kepala tegak. Dengan darah yang mengalir di wajahnya, ia menyatakan dengan suara lantang bahwa mereka memang telah masuk Islam dan tidak akan pernah kembali pada penyembahan berhala apapun yang akan dilakukan Umar. Melihat darah adiknya dan keteguhan luar biasa di matanya, ego Umar yang keras mulai retak. Ada rasa bersalah yang menyelinap di antara kemarahannya. Pria yang selama ini ditakuti oleh seluruh Mekah itu mendadak merasa kerdil di hadapan keberanian seorang wanita yang tidak memiliki senjata apapun selain keyakinannya. Dengan suara yang sedikit merendah, ia meminta untuk melihat lembaran yang mereka baca tadi. Awalnya Fatimah menolak karena Umar dianggap najis oleh kesyirikannya. Namun setelah Umar berjanji tidak akan merusak lembaran itu dan bersedia membasuh dirinya, ia pun diberikan kesempatan untuk membaca. Mata Umar mulai menelusuri tulisan di atas lembaran kulit tersebut. Kalimat-kalimat pertama dari surah Toha mulai meresap ke dalam pikirannya. Tulisan itu tidak berbicara tentang perang atau kekerasan, melainkan tentang keagungan pencipta alam semesta yang menurunkan Al-Quran bukan untuk menyengsarakan manusia, melainkan sebagai peringatan bagi mereka yang takut kepadanya. Setiap kata yang ia baca terasa seperti hantaman godam yang menghancurkan tembok keangkuhan di dalam hatinya. Logikanya yang selama ini menolak Islam mulai mengakui bahwa kata-kata ini mustahil dibuat oleh manusia, bahkan oleh penyair terbaik Mekah sekalipun. Transformasi batin itu terjadi dalam hitungan menit. Seluruh tubuh Umar gemetar. Pedang yang tadinya ia bawa untuk membunuh kini terasa sangat berat dan tak berguna. Kebencian yang selama ini membakar hatinya mendadak padam, digantikan oleh rasa haus yang luar biasa akan kebenaran yang baru saja ia temukan. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah melawan cahaya dengan kegelapan, dan ia telah kalah dengan cara yang paling terhormat. Tanpa membuang waktu, Umar bertanya di mana Muhammad berada. Ketakutan para penghuni rumah itu sirna ketika mereka melihat perubahan pada raut wajah Umar. Ia tidak lagi tampak seperti predator yang sedang berburu, melainkan seperti pengempara yang akhirnya menemukan jalan pulang. Ia segera menuju rumah Arkam bin Abi Arkam, tempat Rasulullah dan para sahabat berkumpul secara sembunyi-sembunyi. Ketika Umar mengetuk pintu rumah Arkam, ketakutan melanda para sahabat di dalam. Mereka melihat Umar melalui celah pintu masih membawa pedangnya. Namun Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang juga dikenal sebagai pejuang yang tangguh, menenangkan mereka dan berkata bahwa jika Umar datang dengan niat baik, mereka akan menyambutnya. Namun jika ia datang dengan niat buruk, mereka akan menghadapinya dengan pedangnya sendiri. Rasulullah SAW menyambut Umar dengan cara yang sangat berwibawa. Beliau memegang kerah baju Umar dan bertanya kapan ia akan berhenti memusuhi ajaran ini. Di saat itulah, di hadapan sosok yang beberapa jam sebelumnya ingin ia bunuh, Umar bin Khattab mengucapkan 2 kalimat syahadat. Suasana di dalam rumah yang tadinya tegang berubah menjadi penuh haru dan pekikan takbir yang mengguncang dinding-dinding rumah Arkam. Masuknya Umar ke dalam Islam bukan sekedar penambahan satu anggota baru, melainkan sebuah titik balik bagi sejarah dakwah di Mekah. Umar adalah tipe orang yang tidak suka melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Segera setelah masuk Islam, ia bertanya kepada Nabi apakah Islam adalah agama yang benar. Setelah mendapat jawaban tegas, ia berkata bahwa jika agama ini benar, maka mereka tidak perlu lagi beribadah secara diam-diam. Keesokan harinya, Umar berjalan ke pusat kota Mekah menuju tempat-tempat di mana para pembesar Quraisy berkumpul. Dengan suara lantang yang menggelegar, ia mengumumkan keislamannya. Berita ini menyebar seperti api di atas rumput kering. Abu Jahal dan para pemimpin Quraisy lainnya tertegun. Mereka kehilangan salah satu pilar kekuatan utama mereka.
Orang-orang yang selama ini mengandalkan kekuatan fisik Umar untuk menindas umat Islam, kini harus berhadapan dengan Umar sebagai pelindung umat Islam. Sejak hari itu, peta kekuatan di Mekah berubah total. Umat Islam yang tadinya selalu beribadah di bawah bayang-bayang ketakutan, kini mulai berani menunjukkan identitas mereka karena ada sosok Umar yang berdiri di barisan depan. Kehadiran Umar memberikan rasa aman yang baru bagi kaum du'afa dan budak-budak yang beriman. Ia tidak hanya membawa fisiknya yang kuat ke dalam Islam, tetapi juga kecerdasannya, integritasnya, dan keberaniannya yang tak tergoyahkan. Inilah awal dari babak baru kehidupan Umar. Pria yang tadinya ditakuti sebagai musuh paling berbahaya, kini tertransformasi menjadi Al-Faruq, sang pembeda. Ia menjadi garis batas yang jelas antara kebenaran dan kebatilan. Transformasi ini bukan hanya mengubah arah hidupnya, tetapi juga mulai menciptakan legenda tentang seorang pria yang imannya begitu kuat, hingga kelak dikatakan bahwa setan pun tidak berani melintasi bayangannya. Langkah kakinya yang berat di atas tanah Mekah kini bukan lagi pertanda maut, melainkan detak jantung dari sebuah peradaban baru yang sedang lahir. Perubahan keyakinan Umar bin Khattab membawa dampak sistemik bagi tatanan sosial di Mekah. Jika sebelumnya Islam adalah gerakan bawah tanah yang penuh kehati-hatian, kehadiran Umar mengubahnya menjadi kekuatan terbuka yang menantang dominasi kaum Quraisy. Keberaniannya tidak berubah, namun arah dan tujuannya telah berputar 180 derajat. Ia bukan lagi pelindung tradisi lama, melainkan garda terdepan bagi visi baru yang dibawa oleh Rasulullah. Ketegasan ini menciptakan sebuah atmosfer baru, di mana kebenaran tidak lagi harus bersembunyi di balik bayang-bayang rumah Arkam. Umar memahami bahwa di Mekah, kekuatan fisik adalah bahasa yang paling dipahami. Oleh karena itu, ia menggunakan reputasinya untuk memastikan bahwa umat Islam mendapatkan hak dasar mereka untuk beribadah. Ia seringkali berdiri di dekat Ka'bah, mengawasi kawan-kawannya yang sedang salat, siap menghadapi siapapun yang berani mengganggu. Ketidakhadiran rasa takut dalam dirinya mulai menciptakan fenomena psikologis di kalangan musuh-musuhnya. Mereka melihat Umar bukan hanya sebagai pengkhianat suku, tetapi sebagai sosok yang memiliki energi yang tak masuk akal. Energi inilah yang kelak menjadi dasar mengapa ia disebut sebagai sosok yang bahkan ditakuti oleh dimensi di luar nalar manusia. Masa-masa sulit di Mekah memberikan pelajaran penting bagi Umar tentang kesabaran dan strategi. Namun ujian sesungguhnya datang ketika perintah untuk hijrah ke Madinah turun. Mayoritas umat Islam melakukan perjalanan ke Madinah secara sembunyi-sembunyi pada malam hari, menghindari patroli kaum Quraisy yang ingin menghalangi atau menyiksa mereka. Mereka berangkat dalam kelompok-kelompok kecil, mematikan api unggun, dan berjalan tanpa suara di balik bukit-bukit pasir. Namun Umar memiliki pandangan yang berbeda mengenai cara seorang beriman harus bersikap. Bagi Umar, melarikan diri secara sembunyi-sembunyi adalah bentuk kelemahan yang tidak pantas bagi mereka yang membawa kebenaran. Pada hari keberangkatannya, ia melakukan sesuatu yang sangat berani dan provokatif. Ia mendatangi Ka'bah, melakukan tawaf dengan tenang, lalu berdiri di hadapan para pemuka Quraisy yang sedang berkumpul. Dengan pedang di pinggang dan busur panah di bahu, ia mengumumkan keberangkatannya ke Madinah secara terbuka. Ia bahkan memberikan tantangan yang sangat terkenal. Siapapun yang ingin istrinya menjadi janda atau anaknya menjadi yatim, silahkan menghadangnya di balik bukit. Hasilnya, tidak ada satupun orang Quraisy yang berani beranjak dari tempat duduk mereka. Umar berangkat di siang bolong menjadi simbol nyata bahwa kewibawaan iman bisa meruntuhkan nyali lawan tanpa perlu satu tetes darah pun tertumpah. Sesampainya di Madinah, peran Umar semakin krusial. Kota ini bukan lagi tempat di mana umat Islam ditindas, melainkan sebuah laboratorium sosial di mana sebuah negara baru sedang dibentuk. Di sini, Umar menjadi penasihat utama Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Jika Abu Bakar dikenal dengan kelembutan dan kebijaksanaannya yang menenangkan, Umar adalah representasi dari keadilan yang tegas dan tanpa kompromi. Ia adalah orang pertama yang sering mengusulkan ide-ide visioner yang kemudian hari terbukti kebenarannya, termasuk dalam hal pengaturan hukum dan pertahanan kota.
Salah satu aspek yang paling menarik dari keberadaan Umar di Madinah adalah bagaimana kepribadiannya mempengaruhi lingkungan spiritual di sekitarnya. Seiring bertambahnya kekuatan imannya, pengaruh kehadirannya mulai terasa melampaui dunia fisik. Ada sebuah insiden yang sering diceritakan di kalangan penduduk Madinah tentang seorang wanita yang sedang bermain rebana di sebuah pertemuan yang dihadiri oleh Rasulullah. Suasana cair dan santai, beberapa sahabat besar seperti Abu Bakar, Ali dan Utsman masuk secara bergantian dan wanita itu terus memainkan alat musiknya tanpa merasa terganggu. Namun begitu langkah kaki Umar yang berat dan berirama terdengar di ambang pintu, wanita itu seketika berhenti, melemparkan rebananya dan bersembunyi di balik kain karena rasa hormat sekaligus takut yang amat sangat. Fenomena ini bukan sekadar ketakutan seorang manusia kepada manusia lainnya. Rasulullah sendiri yang kemudian menjelaskan bahwa apa yang dirasakan oleh orang-orang, bahkan oleh makhluk yang tidak terlihat seperti setan, adalah dampak dari kemurnian niat Umar. Rasulullah menyatakan bahwa setan benar-benar menghindari jalan yang dilewati oleh Umar. Hal ini terjadi bukan karena Umar memiliki kekuatan magis atau jimat, melainkan karena kebenaran dalam dirinya begitu solid sehingga tidak menyisakan ruang bagi bisikan-bisikan jahat. Setan yang biasanya mencari celah pada keraguan, nafsu atau kemunafikan manusia tidak menemukan pintu masuk sedikit pun pada diri Umar. Kewibawaan ini menciptakan standar keamanan moral di Madinah. Di bawah pengawasan Umar, integritas komunitas tetap terjaga. Ia tidak segan untuk menegur siapapun, termasuk dirinya sendiri, jika ada perilaku yang melenceng dari ajaran. Ia adalah sosok yang sangat jujur, bahkan seringkali kejujurannya terasa menyakitkan bagi mereka yang belum terbiasa. Namun justru kejujuran tanpa filter inilah yang membuatnya menjadi Al-Faruq. Ia memisahkan antara mana yang merupakan keinginan pribadi dan mana yang merupakan perintah Tuhan dengan sangat teliti. Selain ketegasannya, Umar juga dikenal sebagai orang yang sangat peka terhadap perubahan zaman. Ia menyadari bahwa Madinah tidak bisa hanya mengandalkan semangat, tetapi juga membutuhkan sistem. Ia mulai memikirkan tentang bagaimana mengelola logistik, bagaimana membagi tugas penjagaan kota, dan bagaimana menangani perselisihan antar warga. Meskipun ia adalah seorang prajurit yang hebat di medan perang seperti Badar dan Uhud, ia juga merupakan seorang administrator yang berbakat secara alami. Ia percaya bahwa kekuatan sebuah bangsa terletak pada kedisiplinannya dan rasa takutnya hanya kepada Sang Pencipta. Di sisi lain, kehidupan pribadi Umar di Madinah tetap sangat sederhana. Meskipun ia memiliki posisi tinggi, ia tidak pernah mengambil keuntungan materi dari kedudukannya. Ia makan apa adanya dan mengenakan pakaian yang seringkali memiliki banyak tambalan. Kesederhanaan ini justru menambah beban kewibawaannya. Orang melihat seorang pria yang sanggup mengguncangkan setan, namun memilih untuk hidup lebih miskin dari rakyatnya. Ini adalah kombinasi yang sangat jarang ditemukan dalam sejarah kepemimpinan dunia. Kisah tentang setan yang lari darinya menjadi pengingat bagi warga Madinah bahwa kekuatan spiritual memiliki dampak nyata pada dunia fisik. Jika setan saja takut untuk berpapasan dengan Umar di satu lorong, maka manusia yang memiliki niat jahat tentu akan berpikir 1000 kali sebelum bertindak. Hal ini secara tidak langsung membantu menjaga stabilitas keamanan di Madinah tanpa perlu menempatkan penjaga di setiap sudut jalan. Sosok Umar itu sendiri adalah polisi moral yang berjalan, yang keberadaannya sudah cukup untuk mengintimidasi segala bentuk kemungkaran. Perjalanan Umar di babak ini menunjukkan bahwa transformasi yang ia alami di Mekah bukanlah semangat sesaat. Ia terus mengasah dirinya, memperdalam pemahamannya tentang wahyu, dan menerapkannya dengan konsistensi yang luar biasa. Ia belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti menindas yang lemah, melainkan menggunakan kekuatan itu untuk melindungi kebenaran.
Ketegasan yang dulu digunakan untuk menghancurkan Islam, kini menjadi pilar utama yang menyangga berdirinya peradaban Islam di Madinah. Kehidupan di Madinah telah mencapai titik di mana tatanan sosial Islam bukan lagi sekedar cita-cita, melainkan realitas yang kokoh. Di tengah stabilitas ini, Umar bin Khattab muncul sebagai sosok yang unik dalam sejarah kemanusiaan. Jika di masa lalu kekuatannya digunakan untuk menebar ketakutan, kini kekuatan itu telah mengalami pemurnian melalui ibadah dan ketaatan yang sangat disiplin. Karakter Umar di babak ini adalah tentang konsistensi. Ia bukan orang yang berubah-ubah. Apa yang ada dalam hatinya adalah apa yang keluar dari lisannya, dan apa yang ia yakini adalah apa yang ia kerjakan. Integritas tanpa celah inilah yang menciptakan sebuah barikade spiritual yang sangat kuat di sekelilingnya. Dalam perspektif Islam, setan atau jin jahat bekerja dengan mencari celah pada keraguan, nafsu, dan ketidakteraturan hati manusia. Namun, pada diri Umar, celah-celah itu seolah telah tertutup rapat oleh beton keimanan. Setan tidak menemukan pintu masuk karena Umar telah menghancurkan ego pribadinya. Setiap langkah yang ia ambil di lorong-lorong Madinah bukan didorong oleh ambisi duniawi, melainkan oleh rasa tanggung jawab kepada Sang Pencipta. Hal inilah yang membuat kehadirannya terasa panas bagi makhluk-makhluk yang hidup dari membisikkan kejahatan. Salah satu alasan mengapa setan memilih untuk mencari jalan lain ketika berpapasan dengan Umar adalah karena kejelasan prinsipnya. Umar adalah orang yang sangat mencintai kejelasan dan membenci ambiguitas. Baginya, sesuatu itu hanya ada dua pilihan, benar atau salah, hak atau batil. Dalam dunia spiritual, kepastian hati seperti ini adalah senjata yang sangat mematikan. Setan biasanya menggoda manusia di wilayah abu-abu, di mana manusia mulai ragu dan menimbang-nimbang antara keinginan daging dan perintah Tuhan. Umar tidak memberikan ruang untuk perdebatan batin semacam itu. Begitu ia tahu sebuah perkara adalah perintah Allah, maka seluruh sel dalam tubuhnya bergerak untuk melaksanakannya tanpa sisa ragu sedikit pun. Keberanian spiritual Umar ini seringkali terlihat dalam aktivitas harian yang sederhana. Ia sering melakukan patroli malam sendirian, berjalan di bawah bayang-bayang rumah penduduk Madinah hanya untuk memastikan bahwa tidak ada satupun rakyatnya yang kelaparan atau terzalimi. Dalam kegelapan malam yang biasanya menjadi panggung bagi setan untuk menebar ketakutan, Umar justru berjalan dengan tenang. Kegelapan tidak membuatnya gentar karena ia membawa cahaya internal yang lebih terang. Ia percaya bahwa perlindungan terbaik bukanlah dari pedang yang ia panggul, melainkan dari ketakwaannya. Inilah yang secara metaforis dan dalam keyakinan Islam secara harfiah membuat setan menyingkir. Makhluk tersebut menyadari bahwa godaan mereka tidak akan mempan dan justru keberadaan Umar dapat menghancurkan pengaruh jahat yang sedang mereka tanamkan pada orang lain. Kewibawaan Umar juga berakar pada kemampuannya mengendalikan diri sendiri. Sebelum ia mendisiplinkan orang lain, ia adalah orang yang paling keras dalam mendisiplinkan dirinya sendiri. Ada sebuah prinsip yang selalu ia pegang, yaitu menghisap diri sendiri sebelum dihisap oleh Tuhan. Setiap malam, ia merenungi setiap kata yang ia ucapkan dan setiap tindakan yang ia lakukan sepanjang hari. Jika ia merasa ada sedikit saja kesombongan atau kesalahan, ia akan segera bertaubat dan memperbaikinya. Pengawasan diri yang sangat ketat ini membuat setan frustasi. Tidak ada rahasia gelap dalam diri Umar yang bisa setan gunakan untuk menjatuhkannya. Ia adalah sebuah buku terbuka di hadapan Tuhan dan manusia. Kejadian tentang wanita pemain rebana yang melempar alat musiknya saat mendengar langkah Umar, sebagaimana dikutip dalam referensi, adalah representasi dari haibah atau kewibawaan yang dianugerahkan Tuhan kepada hambanya yang tulus. Haibah ini bukan berarti Umar adalah sosok yang kejam atau tidak menyenangkan. Sebaliknya, ia adalah orang yang sangat penyayang kepada orang lemah. Namun keberadaannya membawa frekuensi kejujuran yang begitu tinggi sehingga kepalsuan dan kelalaian tidak sanggup bertahan di dekatnya. Setan adalah simbol dari kelalaian dan kepalsuan, sehingga secara otomatis mereka akan merasa tertekan oleh kehadiran frekuensi kebenaran yang dibawa Umar. Di Madinah, Umar juga dikenal sebagai orang yang sangat menghargai waktu. Baginya, setiap detik adalah amanah. Ia tidak pernah membiarkan waktunya terbuang untuk pembicaraan yang sia-sia atau perbuatan yang tidak bermanfaat.
Kedisiplinan waktu ini juga merupakan bentuk perlawanan terhadap setan. Karena salah satu cara setan merusak manusia adalah dengan membuat mereka menunda-nunda kebaikan atau terlena dalam kesia-siaan. Dengan jadwal hidup yang sangat teratur antara ibadah, kerja, dan pelayanan publik, Umar menutup semua celah waktu yang biasanya dimanfaatkan oleh gangguan jahat. Selain itu, kekuatan Umar terletak pada kecintaannya yang mendalam terhadap Al-Quran. Sejak peristiwa di rumah adiknya, Al-Quran telah menjadi detak jantungnya. Ia tidak hanya menghafalnya, tetapi ia menghidupkannya. Setiap kali ia mendengar ayat tentang ancaman Tuhan, tubuhnya bergetar dan ia bisa jatuh sakit karena rasa takutnya yang luar biasa kepada Allah. Ketakutan yang besar kepada Allah inilah yang kemudian menghilangkan rasa takutnya kepada makhluk apapun. Ini adalah sebuah paradoks spiritual. Semakin seseorang takut kepada Sang Pencipta, maka seluruh ciptaan, termasuk setan, akan menaruh rasa segan kepadanya. Kisah tentang setan yang mencari jalan lain bukan sekedar dongeng untuk menakuti anak-anak, melainkan sebuah pelajaran tentang energi keimanan. Dalam babak ini, digambarkan bagaimana atmosfer sebuah kota bisa berubah karena keberadaan seorang pria yang lurus. Madinah menjadi tempat yang lebih aman bukan hanya karena sistem hukum yang tegas, tetapi karena adanya figur seperti Umar yang menjadi standar moral berjalan. Masyarakat merasa malu untuk berbuat dosa, dan setan merasa putus asa untuk menggoda selama langkah kaki Umar masih terdengar menggema di jalanan. Umar juga sangat memperhatikan kebersihan hati. Ia sering berdoa agar Allah tidak membiarkan dirinya merasa hebat karena pujian orang lain. Ia sadar bahwa kesombongan adalah pintu masuk utama setan. Oleh karena itu, ia sering melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar atau melayani orang-orang miskin secara langsung untuk menghancurkan bibit-bibit keangkuhan dalam dirinya. Ia pernah memikul sendiri karung gandum untuk seorang janda tua, menolak bantuan pengawalnya dengan alasan bahwa pengawalnya tidak akan bisa memikul dosanya di hari kiamat nanti. Tindakan-tindakan rendah hati seperti inilah yang justru membuat kedudukannya di mata langit semakin tinggi dan di mata setan semakin tak terjangkau. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan yang sesungguhnya bukanlah terletak pada otot atau senjata, melainkan pada kejernihan jiwa. Umar bin Khattab telah mencapai derajat di mana eksistensinya menjadi gangguan bagi kejahatan. Ia adalah bukti hidup bahwa seorang manusia bisa mencapai tingkat kemurnian sedemikian rupa sehingga ia menjadi dominan atas pengaruh-pengaruh negatif di sekelilingnya. Melalui konsistensi, ketaatan dan kerendahan hati, Umar membangun jalan pribadinya sendiri, sebuah jalan yang begitu terang sehingga kegelapan lebih memilih untuk menghindar daripada harus berhadapan dengan cahayanya. Inilah masa-masa di mana fondasi kepemimpinan Umar semakin mengakar. Sebelum ia secara resmi menjadi pemimpin umat, ia telah menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Kemenangan-kemenangan besar yang akan ia raih di masa depan dalam memperluas wilayah Islam hanyalah buah dari kemenangan-kemenangan kecil yang ia raih setiap hari melawan bisikan nafsunya sendiri. Dan di jalanan Madinah yang berdebu itu, setan terus mengintai dari kejauhan, selalu bersiap untuk berbalik arah setiap kali sosok tinggi besar dengan langkah mantap itu muncul di ujung jalan. Setelah wafatnya Abu Bakar Ash-Shiddiq, beban kepemimpinan umat Islam berpindah ke pundak Umar bin Khattab. Ini adalah fase di mana teori-teori keadilan yang selama ini ia pegang teguh harus diterapkan dalam skala yang lebih luas, yaitu memimpin sebuah negara yang wilayahnya mulai meluas hingga keluar semenanjung Arabia. Sebagai khalifah, Umar tidak mengubah gaya hidupnya. Ia tetaplah pria yang sama dengan pakaian bertambal dan sandal yang sederhana. Namun, otoritas spiritualnya kini mencapai puncaknya. Jika sebelumnya ia hanya menjaga dirinya dan keluarganya, kini ia harus memastikan bahwa kebenaran dan keadilan menyentuh setiap sudut wilayah kekuasaannya. Kepemimpinan Umar adalah bentuk pengabdian yang melelahkan secara fisik, namun sangat hidup secara ruhani.
Ia menyadari bahwa jabatan bukanlah sebuah kemuliaan, melainkan sebuah ujian berat yang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Rasa takutnya kepada Tuhan semakin berlipat ganda. Ketakutan inilah yang menjadi rahasia mengapa ia tetap membumi meskipun kekuasaan ada di tangannya. Ia seringkali terlihat berjalan sendirian di pasar tanpa pengawal, membawa cambuk kecil di tangannya, bukan untuk menyiksa, melainkan sebagai simbol ketertiban agar para pedagang tidak melakukan kecurangan dalam timbangan. Struktur kepemimpinan yang ia bangun sangat informatif bagi perkembangan sejarah peradaban. Umar mulai membentuk departemen-departemen negara seperti Departemen Keuangan, Baitul Mal, Departemen Pertahanan, hingga sistem gaji bagi pegawai pemerintah. Namun di balik kecanggihan sistem administrasi tersebut, esensi utamanya adalah integritas. Umar tidak mengizinkan satupun kerabatnya untuk mengambil keuntungan dari jabatan yang ia pegang. Ia menetapkan aturan yang sangat ketat bagi para gubernurnya. Mereka tidak boleh menunggangi kuda yang mewah, tidak boleh makan makanan yang terlalu lezat, sementara rakyatnya menderita, dan pintu rumah mereka harus selalu terbuka bagi rakyat yang ingin mengadu. Kaitan antara kepemimpinan Umar dengan rasa takut setan terhadapnya menjadi semakin nyata dalam kebijakan-kebijakannya yang anti korupsi. Korupsi adalah salah satu pintu masuk setan yang paling lebar dalam sebuah pemerintahan. Dengan menutup pintu tersebut melalui pengawasan yang ketat dan teladan pribadi, Umar secara efektif mengusir pengaruh setan dari birokrasi negara. Setiap gubernur yang ia tunjuk harus melaporkan kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat. Jika ada penambahan harta yang tidak wajar, Umar akan menyitanya untuk kepentingan negara. Ketegasan ini membuat para pejabat merasa segan dan tidak berani untuk berbuat serong karena mereka tahu bahwa mata Umar seolah-olah ada di mana-mana. Umar juga memperkenalkan tradisi belusukan atau patroli malam yang lebih sistematis. Ia tidak bisa tidur nyenyak jika ia belum memastikan bahwa rakyatnya dalam keadaan aman. Dalam satu malam yang tenang di pinggiran Madinah, ia menemukan sebuah tenda di mana seorang ibu sedang merebus batu di dalam panci hanya untuk menenangkan anak-anaknya yang menangis karena kelaparan. Ibu tersebut tidak tahu bahwa pria yang berdiri di depannya adalah sang khalifah. Tanpa banyak bicara dan tanpa memanggil pelayan, Umar segera kembali ke pusat kota, mengambil sendiri karung gandum dan lemak hewan dari gudang negara, lalu memikulnya di atas punggungnya sendiri. Pemandangan seorang pemimpin tertinggi memikul karung gandum di kegelapan malam adalah tamparan keras bagi segala bentuk keangkuhan kepemimpinan di dunia. Ketika seorang pembantunya menawarkan diri untuk memikul karung tersebut, Umar menolaknya dengan kalimat yang sangat logis bahwa pembantunya tidak akan bisa memikul beban dosa Umar di hari kiamat jika ia membiarkan rakyatnya mengelaparan. Tindakan ini mencerminkan filosofi kepemimpinan Islam yang paripurna, di mana pemimpin adalah pelayan rakyat. Kepedulian yang tulus dan pengorbanan fisik ini menutup ruang bagi setan untuk membisikkan rasa bangga diri atau kesombongan dalam hati Umar. Selain urusan domestik, Umar juga mengelola ekspansi wilayah dengan sangat bijaksana. Di bawah kepemimpinannya, Yerusalem menyerahkan kunci kotanya tanpa pertumpahan darah yang berarti. Kontras antara Umar dengan para penguasa dunia lainnya terlihat jelas saat ia memasuki Yerusalem. Ia datang dengan pakaian yang sangat sederhana, bergantian menunggangi onta dengan pembantunya. Orang-orang Romawi yang terbiasa melihat kemegahan kaisar mereka terperangah melihat pemimpin umat Islam yang tampak seperti orang biasa. Namun meskipun penampilannya sederhana, mereka merasakan aura kewibawaan yang luar biasa. Inilah haibah yang kembali terbukti, sebuah otoritas yang lahir dari ketaatan, bukan dari perhiasan emas.
Selama masa jabatannya, Umar juga sangat memperhatikan pendidikan dan moralitas publik. Ia menugaskan para guru untuk mengajar Al-Quran dan dasar-dasar agama ke pelosok desa. Ia ingin rakyatnya memiliki benteng spiritual yang sama dengannya, agar mereka tidak mudah digoda oleh setan. Baginya, sebuah negara yang kuat bukan hanya karena militernya, tetapi karena kualitas moral penduduknya. Jika masyarakatnya jauh dari kemaksiatan, maka perlindungan Tuhan akan turun dan musuh-musuh dan pengaruh jahat akan menjauh dengan sendirinya. Salah satu kebijakan informatif lainnya adalah penetapan kalender Hijriah. Umar menyadari bahwa umat Islam memerlukan identitas waktu sendiri yang merujuk pada perjuangan dakwah, bukan pada kejayaan pribadi seorang raja. Ini menunjukkan betapa ia sangat menghargai sejarah dan pentingnya pengorganisasian waktu dalam sebuah peradaban. Dengan adanya kalender ini, urusan administrasi, kontrak dagang, dan pencatatan sejarah menjadi lebih teratur. Keteraturan adalah musuh utama setan, karena setan lebih menyukai kekacauan dan ketidakpastian. Meski wilayah kekuasaannya semakin luas, Umar selalu merasa dirinya kecil di hadapan tanggung jawabnya. Ia sering menangis dalam sholat malamnya, khawatir jika ada seekor keledai yang terperosok di jalanan Irak, karena ia lalai membangun jalan yang baik, maka Tuhan akan menuntutnya. Tingkat sensitivitas moral seperti ini hampir mustahil ditemukan pada pemimpin lain. Ketajaman hati nurani inilah yang membuat setan tidak memiliki celah untuk menggoda. Setan biasanya masuk melalui rasa puas diri, namun Umar tidak pernah merasa puas dengan amalannya. Ia selalu merasa kurang dan selalu merasa takut. Hubungan Umar dengan makhluk halus tetap menjadi cerita yang melegenda di masa ini. Diceritakan bahwa selama masa kepemimpinannya, banyak gangguan-gangguan mistis di daerah-daerah yang baru dibebaskan mulai menghilang. Kehadiran para sahabat Nabi dan sistem keadilan yang ditegakkan Umar menciptakan lingkungan yang bersih secara spiritual. Energi positif dari sholat berjamaah, zakat yang tersalurkan dengan benar, dan suara lantunan Al-Quran yang menggema di setiap sudut kota membuat entitas jahat merasa tidak nyaman dan pergi mencari tempat lain. Ini menutup gambaran Umar sebagai seorang arsitek peradaban. Ia bukan lagi sekadar singa padang pasir, melainkan seorang pengelola negara yang jenius, sekaligus hamba Tuhan yang sangat takut akan dosa. Ia berhasil membuktikan bahwa keadilan adalah senjata paling ampuh untuk menundukkan dunia dan mengusir pengaruh setan. Namun, di balik semua pencapaian besar itu, Umar tetaplah orang yang paling sering merasa cemas akan nasibnya di akhirat kelak. Ia telah membangun jalan bagi jutaan orang, namun ia sendiri tetap berjalan dengan sangat hati-hati di atas jalan setapak menuju Tuhannya, memastikan bahwa setiap langkahnya tetap bersih dari jebakan-jebakan ego dan godaan tersembunyi. Kepemimpinan Umar bin Khattab menjadi standar emas bagi siapapun yang ingin memimpin dengan integritas. Ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan menaklukkan diri sendiri sebelum menaklukkan wilayah orang lain. Dan selama ia berdiri di puncak kekuasaan itu, kegelapan tidak pernah benar-benar bisa menembus dinding pertahanan yang ia bangun dengan bata keadilan dan semen ketakwaan. Masa kepemimpinan Umar bin Khattab telah mengubah wajah dunia. Islam bukan lagi sekadar keyakinan penduduk padang pasir, melainkan sebuah imperium keadilan yang membentang dari Persia hingga Mesir. Namun, di puncak kejayaan itu, Umar justru semakin merasakan beratnya beban kehidupan duniawi. Baginya, setiap kemenangan wilayah adalah tanggung jawab baru, dan setiap fajar yang terbit adalah pengingat bahwa masa untuk mempertanggungjawabkan segalanya di hadapan Tuhan semakin dekat. Ia telah berhasil menciptakan sebuah tatanan di mana manusia merasa aman dan setan merasa putus asa. Namun ia sendiri tidak pernah merasa aman dari pengawasan Sang Pencipta.
Memasuki tahun-tahun terakhir hidupnya, Umar sering terlihat merenung tentang makna keberadaannya. Meskipun ia ditakuti oleh musuh-musuh besar dan disegani oleh makhluk-makhluk gaib, ia tetap menjaga hatinya agar tidak terjangkit penyakit kesombongan. Ia menyadari bahwa segala kewibawaan yang ia miliki, yang sanggup membuat syaitan berbalik arah, bukanlah miliknya pribadi. Itu adalah pinjaman dari Tuhan yang diberikan kepada siapapun yang mampu menundukkan nafsunya. Oleh karena itu, Umar semakin giat dalam beribadah, memperpanjang sujudnya di keheningan malam, dan membasahi janggutnya dengan air mata saat merenungkan ayat-ayat tentang keadilan Allah. Kematian bagi Umar bukanlah sesuatu yang ia takuti, melainkan sebuah pertemuan yang ia persiapkan dengan sangat teliti. Ia sering berdoa agar diberikan kesyahidan di kota Nabi, sebuah permohonan yang secara logis sulit dikabulkan karena Madinah adalah pusat keamanan dan jauh dari medan perang. Namun, bagi Allah, tidak ada yang mustahil untuk seorang hamba yang tulus. Rasa takut setan kepada Umar ternyata juga berbanding lurus dengan kebencian para musuh keadilan terhadapnya. Mereka yang tidak bisa melawan Umar secara terbuka mulai merancang cara-cara licik untuk menghentikan langkah sang khalifah. Tragedi itu terjadi pada suatu pagi yang dingin di Masjid Nabawi. Umar seperti biasanya berdiri di barisan terdepan untuk memimpin sholat subuh. Baginya, memimpin sholat adalah tugas yang lebih berat daripada memimpin pasukan perang, karena di sanalah ia berhadapan langsung dengan Tuhannya di depan seluruh umat. Saat ia baru saja memulai takbiratul ihram, seorang budak majusi bernama Abu Lu'lu'ah yang menyimpan dendam pribadi terkait masalah administrasi dan pajak menyelinap di antara barisan jamaah. Dengan belati bermata dua yang telah diolesi racun, ia menikam Umar berkali-kali. Kejadian itu sangat cepat dan penuh kepiluan, namun bahkan dalam keadaan terluka parah dan darah mengucur dari tubuhnya, hal pertama yang ditanyakan Umar bukanlah siapa yang membunuhnya, melainkan apakah ia telah menyelesaikan sholatnya dan apakah pembunuhnya adalah seorang muslim. Ketika ia mengetahui bahwa pembunuhnya bukanlah orang Islam, Umar menghembuskan nafas lega. Ia bersyukur kepada Allah bahwa tidak ada seorang muslim pun yang akan berdiri di hadapan Tuhan kelak untuk mempertanggungjawabkan darahnya. Ketulusan ini menunjukkan bahwa hingga detik-detik terakhirnya, Umar hanya peduli pada keselamatan iman umatnya, bukan pada nyawanya sendiri. Selama beberapa hari masa kritis sebelum wafat, Umar menunjukkan kelas kepemimpinan yang tiada duanya. Ia tidak sibuk meratapi nasib atau mengutuk pembunuhnya. Ia justru sibuk mengatur masa depan umat Islam. Ia membentuk tim formatur yang terdiri dari 6 sahabat terbaik untuk memilih penggantinya. Ia memberikan wasiat-wasiat terperinci mengenai bagaimana memperlakukan rakyat, bagaimana menjaga baitul mal, dan bagaimana tetap rendah hati dalam kekuasaan. Ia bahkan meminta izin kepada Aisyah binti Abu Bakar agar diperbolehkan dimakamkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar. Baginya, kemuliaan tertinggi di dunia ini adalah bisa beristirahat di samping orang-orang yang paling ia cintai dan ia teladani. Setelah kepergiannya, cerita tentang setan yang takut pada jalan yang dilewati Umar tetap menjadi pengingat bagi setiap muslim. Pesan tersirat dari kisah tersebut sangat informatif, bahwa gangguan jahat, baik dari dalam diri maupun dari luar, hanya bisa ditaklukkan dengan ketegasan prinsip. Selama seseorang memiliki Umar di dalam hatinya, yaitu sifat tegas dalam membedakan yang benar dan yang salah, maka pengaruh setan dalam hidupnya akan melemah. Setan tidak takut pada pedang Umar, tetapi setan takut pada kejujuran niat yang ada di balik pedang tersebut. Warisan administratif Umar juga tetap hidup selama berabad-abad. Sistem pengadilan, kalender, penataan kota, dan perlindungan terhadap kaum minoritas yang ia rintis menjadi fondasi bagi kejayaan peradaban Islam di masa-masa berikutnya. Para pemimpin setelahnya selalu merujuk pada kebijakan Umar jika mereka menemui jalan buntu dalam masalah keadilan.
Ia menjadi standar yang nyaris mustahil untuk dilampaui, namun selalu menjadi inspirasi untuk dikejar. Kisah hidup Umar dari bab 1 hingga bab 5 ini adalah sebuah siklus transformasi yang sempurna. Dari seorang pengejar maut di padang pasir Mekah menjadi pembela cahaya di Madinah, hingga menjadi arsitek keadilan dunia. Ia telah menempuh jalan yang penuh duri, namun ia melaluinya dengan langkah yang begitu mantap, sehingga tanah yang ia injak seolah menyimpan jejak keberaniannya selamanya. Ia mengajarkan bahwa iman bukan sekedar kata-kata yang diucapkan di lisan, melainkan sebuah getaran jiwa yang sanggup menggetarkan pilar-pilar kekuasaan zolim dan mengusir bisikan kegelapan. Kini, meskipun makamnya tenang di Madinah, nama Umar bin Khattab tetap menggema setiap kali orang berbicara tentang keadilan yang murni. Ia adalah bukti bahwa ketika seorang manusia benar-benar menyerahkan hidup dan matinya hanya untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kewibawaan yang membuat seluruh makhluk segan kepadanya. Jalannya adalah jalan kejelasan, jalannya adalah jalan cahaya, dan jalannya adalah jalan yang akan selalu dihindari oleh setan, namun akan selalu dicari oleh para pencari kebenaran. Umar telah menyelesaikan tugasnya. Ia meninggalkan dunia ini dalam keadaan ridho dan diridhoi. Ia telah membedakan mana yang abadi dan mana yang fana. Dan melalui kisahnya, kita belajar bahwa untuk menjadi sosok yang ditakuti oleh kejahatan, kita tidak perlu menjadi Tuhan kecil di bumi. Kita hanya perlu menjadi hamba yang paling patuh kepada Tuhan yang sesungguhnya. Itulah esensi dari perjalanan sang Khalifah kedua, sang singa padang pasir yang hatinya selembut sutra terhadap kebenaran, namun sekeras karang terhadap kebatilan.